Judul, Pak Jaya dan Laut yang Menguji. Pak Jaya adalah nelayan tua di desa pesisir yang setiap subuh sudah berangkat ke laut dengan perahu kayunya, si bintang laut. Meski usianya sudah 60 tahun, ia tak pernah meninggalkan kebiasaan itu. Suatu pagi, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Tetangga-tetangganya memilih tidak melaut, tapi Pak Jaya tetap berangkat. Kalau kita takut pada ombak, kita tak akan pernah membawa pulang ikan, katanya sambil tersenyum. Namun, saat berada di tengah laut, badai datang tiba-tiba. Langit gelap, ombak tinggi, dan hujan mengguyur deras. Perahu Pak Jaya terombang-ambing. Dalam hati ia berdoa agar bisa pulang. Di tengah badai, ia melihat sesuatu terapung. Ternyata seorang nelayan muda dari desa sebelah terjebak di perahu yang hampir tenggelam. Tanpa pikir panjang, Pak Jaya mendekat dan menariknya ke atas perahu. Mereka berdua berjuang melawan ombak hingga akhirnya fajar tiba dan badai mereda. Ketika sampai di pantai, warga desa menyambut dengan lega. Nelayan muda itu berterima kasih sambil menunduk. Pak Jaya hanya berkata, "Laut mengajarkan kita dua hal, keberanian untuk pergi, dan hati untuk menolong." Sejak hari itu, nelayan muda itu sering ikut melaut bersama Pak Jaya, belajar bukan hanya cara menangkap ikan, tapi juga cara menjadi manusia yang tidak meninggalkan orang lain di saat sulit. Kalau mau, aku bisa buatkan versi petualangan nelayan yang lebih menegangkan dengan misteri laut dalam atau legenda makhluk laut yang jarang muncul. Itu akan bikin ceritanya lebih epik. Mau aku buatkan? Anda bilang? Lanjutkan. ChatGPT bilang, baik, kita lanjutkan kisah Pak Jaya ke petualangan yang lebih menegangkan dan misterius. Bab 2, Rahasia di Dasar Laut Biru. Beberapa minggu setelah kejadian badai, Pak Jaya dan nelayan muda bernama Andra melaut lebih jauh dari biasanya. Hari itu laut tenang, angin sepoi-sepoi, dan matahari bersinar cerah. Namun, di tengah perjalanan, Andra melihat kilau aneh di bawah permukaan air. "Pak, itu apa?" tanyanya sambil menunjuk. Pak Jaya menatap lama. "Itu tempat yang jarang kami dekati. Orang-orang desa menyebutnya lubang biru. Katanya ada harta kapal karam di dalamnya, tapi juga kutukan." Andra penasaran, tapi Pak Jaya mengingatkan agar berhati-hati. Mereka menurunkan jaring, dan anehnya, bukan ikan yang terangkat, melainkan peti kayu tua berukir. Saat dibuka, di dalamnya ada peta laut yang usianya terlihat sangat tua, dengan tanda merah tepat di tengah lubang biru. Malamnya, di dermaga, seorang pria asing mendekati mereka. Matanya tajam, suaranya rendah. "Kalian menemukan sesuatu yang bukan milik kalian,